Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, saya rindu program ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menguatkan hati setiap umat Tuhan, menuntun umat Tuhan untuk lebih lagi mengenal Tuhan, dan pada akhirnya membawa kita masuk dalam perubahan hidup, perubahan cara berpikir. Karena saya percaya firman Tuhan itu membersihkan kita, iya kan? Alkitab katakan, kau memang sudah bersih oleh karena firman yang kusampaikan kepadamu. Dengan kata lain, firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari itu tidak sia-sia. Firman Tuhan yang kita dengarkan, kita renungkan, itu membersihkan hidup kita, bersihkan pikiran kita dari cara pikir dunia, membersihkan hati kita sehingga kita memiliki hati nurani yang benar di hadapan Tuhan, dan membersihkan pada akhirnya kelakuan kita, ya saudara ya, kasih dalam Tuhan. Nah, karena itu saya juga berharap melalui program Bible and Coffee ini saudara bisa bagikan kembali bagi teman-teman, bagi kerabat, bagi kenalan, ya kan, keluarga, sehingga berkat yang kita terima boleh juga memberkati setiap kenalan-kenalan kita. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, hari yang diberkati Tuhan, hari penuh dengan kasih setia dan pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur karena hari ini kami dapatkan kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, tuntun kami, arahkan jalan kami. Kami sadar kami perlu dikoreksi, kami perlu dididik, kami perlu diarahkan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali ketika Yesus sedang menjumpai murid-muridnya yang pertama kali, ke-12 murid yang ada, maka Yesus pertama berjumpa dengan Filipus. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Yesus berjumpa dengan Filipus, lalu Filipus membawa seorang murid lain yang bernama Nathanael. Ya, Nathanael ini dibawa oleh Filipus kepada Yesus. Dan ketika Yesus melihat Nathanael, maka Yesus berkata, lihat, inilah seorang Israel sejati. Ya kan? Yesus langsung ngebaca Nathanael, saudara. Yesus langsung bilang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nathanael bingung. Itu sebabnya Nathanael berkata dalam Yohanes 1 ayat 48. Dalam Yohanes 1 ayat 48, Nathanael bilang begini, saudara. Bagaimana engkau mengenal aku? Nathanael bingung, loh kok siapa nih orang tiba-tiba bisa bilang saya adalah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Maka Nathanael tanya sama Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Yesus bilang kepada Nathanael, sebelum Filipus memanggil engkau, dan membawa kepadaku, Yesus bilang apa? Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita belajar bahwa sebelum kita datang sama Yesus, Yesus sudah kenal kita. Sama-sama bilang sama saya, Yesus sudah mengenal saya. Amin. Itu sebabnya Yesus pernah bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ketika kita datang sama Yesus, Yesus tahu bahwa kita telah dipilih, kita telah ditetapkan untuk ada dekat dengannya. Dan itu membuat Nathanael bingung, saudara dikasih dalam Tuhan. Kok bisa? Bagaimana engkau mengenal aku? Dari sini kita pelajari bahwa Yesus mengetahui kita, pribadi lepas pribadi. Yesus mengetahui keberadaan kita. Yesus mengenal pribadi kita dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kelemahan kita. Tuhan Yesus tahu. Itu sebabnya dari hal ini kita belajar, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa apapun yang kita hadapi hari-hari ini, apapun bahkan yang tersimpan di hati kita yang tidak diketahui oleh suamimu, oleh istrimu, oleh anak-anakmu, itu Tuhan tahu. Haleluya. Apapun yang kau perbuat di tempat-tempat yang tidak diketahui orang lain, itu Tuhan tahu. Itu sebabnya Tuhan mengetahui setiap keberadaan kita. Makanya Daud pernah berkata dalam Mazmur 139 ayat 1 dan ayat 2, Tuhan,
Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Karena dia Tuhan, dia tahu apa yang menjadi keberadaan kita hari-hari ini. Ada banyak orang tidak tahu. Mungkin engkau sedang sedih. Ada banyak orang-orang yang mungkin tidak mengerti bahwa engkau sedang mengalami tekanan hidup, pergumulan hidup yang berat. Tetapi Yesus tahu. Itu sebabnya kenapa Yesus selalu membuka tangannya sampai hari ini berkata, mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Yang Tuhan Yesus mau adalah kita datang. Tuhan tahu kita penuh dengan pergumulan. Tuhan tahu keberadaan kita penuh dengan kekhawatiran. Tuhan tahu keberadaan kita penuh dengan ketekanan, kecemasan. Tuhan, bagaimana saya harus menghadapi ini? Saya mesti buat apa? Saya mesti lakukan apa? Tuhan tahu. Namun Tuhan menantikan saudara. Untuk Tuhan engkau datang kepada dan berkata, Tuhan, aku serahkan segala kekhawatiranku kepadamu. Sebab aku tahu hidupku dipelihara oleh Tuhan. Amin saudara. Tuhan nantikan setiap kita. Karena dia mengetahui keberadaan kita. Dia mengetahui apa isi hati kita. Dia mengetahui segala sesuatu yang kita perbuat. Bahkan ketika tidak ada orang yang mengetahui apa yang kita buat. Itu sebabnya kalau kita baca dalam kitab Wahyu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dalam kitab Wahyu, surat kepada 7 gereja. Maka setiap kali surat itu disampaikan kepada 7 gereja, selalu perkataannya yang disampaikan oleh Tuhan adalah, aku tahu. Aku tahu keterbatasanmu, aku tahu engkau tidak dapat sabar menghadapi orang-orang jahat. Aku tahu. Kepada 7 gereja Tuhan Yesus bilang, aku tahu. Dengan kata lain, karena dia memang Allah yang maha tahu. Kalau Tuhan tahu akan segala sesuatu dalam kehidupan kita, tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi di hadapan Tuhan, saudara. Itu sebabnya Tuhan juga, Tuhan yang tahu akan segala sesuatu yang kau lakukan ketika tidak ada orang yang melihat keberadaanmu. Tuhan yang sama yang juga tahu apa yang menjadi pergumulanmu hari ini, apa yang menjadi tangisan air matamu hari ini, apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiranmu hari ini, dia tahu. Dan dia menantikan kau untuk datang kepadanya hari ini. Bukan suatu kebetulan kau mendengarkan firman Tuhan. Ayo datang sama Tuhan yuk. Tuhan tahu kau keberadaanmu, Bu. Hari-hari ini mungkin kau capek dengan tekanan suamimu. Pak, hari-hari ini mungkin kau lelah dengan usahamu, dengan bisnis pekerjaanmu yang semakin hari semakin terpuruk. Orang-orang muda mungkin hari-hari ini kau sedang jenuh. Ayo datang sama Tuhan. Dia tahu keberadaanmu, dia tahu. Sama seperti dia tahu tentang keberadaan Nathanael, dia juga tahu tentang keberadaan saudara dan saya. Mari datang sama Tuhan. Kita percaya Tuhan mau pulihkan hidup kita. Kita percaya Tuhan mau lakukan sesuatu yang besar, lakukan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya. Jika engkau mau, dan itu adalah dirimu, letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa secara khusus kalau ada umat Tuhan yang hari-hari ini merasa berjalan seorang diri, merasa tidak ada yang peduli dalam hidupnya, merasa seakan-akan tidak ada yang memperhatikan hidupnya. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau mengetahui kami, Engkau mengenal kami, Engkau mengerti isi hati kami. Dan hari ini kami secara khusus umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, meletakkan tangan kanan kami di dada, di rumah kami masing-masing. Kami rindu Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah hidup kami. Kami rindu Engkau sendiri yang berperkara dalam kehidupan kami. Hal-hal yang tidak kami mengerti, hal-hal yang tidak kami pahami, segala sesuatu yang tidak kami ketahui, kami serahkan dalam tangan Tuhan yang kuat. Bapa, hamba berdoa, Tuhan lihat setiap hati yang terbuka, setiap hidup yang dipersembahkan kepadamu saat ini dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Sehingga kami semakin hari semakin kuat dalam Tuhan. Kami semakin hari semakin mengenal akan Engkau. Kami semakin hari semakin mencintai Yesus. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Biar kiranya Tuhan anugerah-Mu pemulihan terjadi. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetaplah mengetahui bahwa Dia Tuhan yang mengerti keberadaan, Dia Tuhan yang mengenal engkau secara pribadi, dan Dia Tuhan yang mengetahui keberadaan setiap kita.
Tuhan Yesus memberkati kita.